Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai pembagian suku banyak. Misalkan di sini bentuk umum pembagian suku banyak PX itu dibagi DX kemudian menghasilkan HX dengan sisanya adalah S, maka PX nanti dapat ditulis sebagai DX kali HX ditambah S. Gampangannya begini gambarannya. Kalau misalkan 9 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4, sisanya 1. Jadi 9 itu adalah 2 kali 4 ditambah 1, begitu ya. Kemudian di sini ada keterangannya PX di sini adalah polinom yang dibagi, D-nya tadi adalah pembaginya, kemudian H itu hasil bagi, S itu adalah sisa. Sedangkan jika DX itu saya ganti dengan X min K, maka ini tinggal diganti dengan X min K. PX sama dengan X min K kalikan HX ditambah S. Kemudian untuk yang pertama, pembagian suku banyak oleh X min K. Langsung ya, contoh G. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak 3X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus X min 7 dengan X min 2. Nah, kita ingat dulu waktu SD, kita membagi pakai apa dulu itu? Progapit ya. Ini sama, untuk cara yang pertama kita pakai cara yang biasa kita pakai. Yaitu kita pakai porogapit, ini 3X pangkat 4 min 2X pangkat 3 kita taruh di sini ada X min 2 kita taruh di sini. Nah, supaya nanti ini bisa dikurangkan, ini sama, ini berarti kan 3X pangkat 4, sedangkan di sini pangkatnya adalah 1, ini pangkatnya 4. Berarti supaya ini pangkatnya 4, X-nya ini pangkatnya 4, berarti ini harus saya kalikan dengan X pangkat 3. Nah, di sini karena ini ada angka 3, berarti ini saya kalikan dengan 3X pangkat 3. Kenapa? Kalau ini kalikan ini, itu hasilnya adalah 3X pangkat 4. Jadi ini nanti bisa hilang yang depan ini. Nah, 3X pangkat 3 kita kalikan dengan X min 2, berarti ini adalah 3X pangkat 4 dikurangi dengan 3 kali 2, berarti 6X pangkat 3. Nah, kita kurangi biasa, ini habis ya ini. Kemudian di sini ini X pangkat 3, di sini X pangkat 3, berarti ini kita kurangkan min 2 dikurangi min 6, berarti sama dengan adalah 4X pangkat 3, kemudian yang belakang ini sama persis. Nah, kita perhatikan lagi, ini X pangkat tertingginya adalah pangkat 3, bilangannya di sini adalah 4, berarti supaya X itu jadi 4X pangkat 3, itu berarti harus saya kalikan dengan 4X kuadrat. Nah, jadi ini kita tambah dengan 4X kuadrat. Kemudian 4X kuadrat kita kalikan dengan X min 2, berarti ini adalah 4X pangkat 3 dikurangi dengan 8X kuadrat. Nah, ini. Untuk 4X pangkat 3-nya dengan bawahnya habis ya. Kita harus hati-hati di sini, karena X dengan di sini X kuadratnya ini langsung tepat di bawahnya, ini tidak bisa dikurangi. Kenapa? Karena ini X-nya pangkatnya 1, ini X-nya pangkatnya 2. Jadi kita anggap di sini X yang pangkat 2 itu bernilai 0. Jadi kita kurangkan dengan min 8X kuadrat, berarti 0 dikurangi min 8X kuadrat. Berarti hasilnya adalah 8X kuadrat. Untuk yang ini sama persis. Hati-hati ya. Yang bisa dikurangkan itu harus sejenis. Jadi kalau X pangkat 3 dengan X pangkat 3, X pangkat 2 dengan X pangkat 2, X dengan X, bilangan dengan bilangan. Begitu ya. Selanjutnya, di sini X supaya jadi 8X kuadrat, supaya nanti bisa kita kurangi habis, itu kita kalikan dengan 8X. Ya, berarti ini kita kalikan saja 8X kuadrat min 16X. Nah, kita kurangi. Untuk yang depan habis, untuk yang sini X dengan X kita kurangi, ini 1 dikurangi min 16. Berarti hasilnya adalah 17X, yang ini sama persis min 17. Kemudian selanjutnya, di sini 17X. Di sini X supaya jadi 17X, itu berarti kita kalikan dengan 17. Dah. 17 kita kalikan dengan X min 2, hasilnya adalah ini
kemudian kita kurangkan. Yang ini habis, yang ini berarti min 7 dikurangi min 34. Dah, hasilnya adalah 27. Kita lihat di sini bahwa pembaginya tadi adalah X min 2. Berarti nanti kita bagi sampai hasilnya nanti yang ini, itu pangkatnya X itu kurang dari X di sini. Ini kan berarti X pangkat 1. Nah, di sini tidak ada X, berarti X pangkat 0. Artinya nanti ketika di sini ini kita bagi misalkan ya, dengan X kuadrat, berarti nanti di sini adalah hasilnya sisanya adalah X. Begitu ya. Dari sini diperoleh berarti hasil baginya adalah 3X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 8X plus 17. Yang bagian ini adalah hasilnya. Kemudian sisanya adalah yang paling bawah sendiri. Nah, apakah hanya dengan cara ini? Tidak. Kenapa? Ini cara satu. Ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah cara Horner. Ini berarti sama seperti kemarin ya. Ini angkanya berarti 3, min 2, 0, 1, min 7. Awas, biasanya yang 0 ini kadang-kadang kelupaan. Jadi tadi itu ini kan berarti 3 itu koefisien dari X pangkat 4, sedangkan X pangkat 3 itu min 2 bilangannya, koefisiennya. Sedangkan X pangkat 2 itu adalah 0. Hati-hati. Dan setelah itu, seperti biasa, berarti ini kita tarik ke bawah, 3-nya ke sini, kemudian 3 kita kalikan dengan 2. Dah, kita jumlah 4. 4 kita kalikan dengan 2, 8. Kita jumlah 8. 8 kita kalikan 2, 16. 17 hasilnya, berarti selanjutnya adalah 17 kali 2. Nah, kita tambahkan, ketemunya adalah 27. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, sisanya adalah 27, berarti ini adalah sisanya. Hasil baginya yang mana? Hasil baginya yang ini. Yang ini urutannya dari mana? Kita ambil dari yang belakang dulu. Ini adalah bilangan, ini X-nya pangkatnya 1, ini X-nya pangkatnya 2, ini X-nya pangkatnya 3. Jadi hasil baginya adalah 3X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 8X plus 17. Sisanya adalah 27. Mudah ya? Kemudian selanjutnya pembagian dengan AX min B atau bedanya dengan yang tadi di sini X-nya itu ada bilangannya. Kalau tadi bilangannya cuma 1. Jika cukup banyak PX dibagi dengan X min B per A dapat dinyatakan sebagai berikut. Oh, ini yang tadi ya. Mungkin ada yang tanya ya, kenapa tadi di sini milihnya 2? Karena di sini ini pembaginya adalah X min 2. Ya, jadi karena di sini pembaginya X min 2, maka di sini 2. Bagaimana kalau tadi adalah X plus 3, berarti di sini min 3. Begitu ya. Kemudian lagi kalau misalkan ada X plus 6, berarti di sini, angka di sini ini kita taruh min 6. Begitu ya. Kalau gampangannya kita sama dengan kan 0, terus kita cari X-nya. Artinya tadi ini misalkan pembaginya X min 2 kita sama dengan kan 0, berarti X sama dengan 2. Kalau ini X plus 2, berarti X sama dengan min 2, gitu ya. Dan selanjutnya kita kembali ke yang tadi ini. Pembagian dengan AX min B, tadi bedanya adalah X-nya adalah koefisiennya tidak 1, ada bilangannya. Bisa 2, bisa 3, terserah yang buat soal nanti ya. Kemudian kita buat seperti yang tadi, maka polinom itu adalah pembagi kali hasil bagi ditambah sisa ya tadi ya. Berarti nanti kalau di sini pembaginya adalah X min B per A, itu hasil baginya adalah HX, maka bisa kita tulis sebagai berikut. Selanjutnya, misalkan kita taruh A-nya ini di depan sini, berarti kita taruh 1/A. Kalau di sini saya buat 1/A,
di sini kan berarti X per A, enggak boleh kan? Di sini kan harus 1, berarti ini saya kasih A, gitu ya. Seperti ini. Jadi A-nya, seper A-nya saya keluarkan, di sini berarti harus saya kalikan dengan A. Ini kalau kali sini kan berarti kan hasilnya adalah X, begitu. Nah selanjutnya, misalkan A-nya ini tak taruh belakang sini, belakangnya AX min B, berarti kan ini. Kalau kita perhatikan yang baris paling bawah ini, kita perhatikan, misalkan ada suatu polinom PX, bentuknya ini bisa saya artikan kan berikut. Bila dibagi dengan AX min B, hasil baginya adalah HX per A. Ditambah sisanya sama ya ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi dari baris yang paling bawah, itu kalau pembaginya adalah AX min B, berarti hasil baginya adalah HX per A. Ya, dah. Nih, sisanya sama persis. Gunanya untuk apa? Nanti kita perhatikan contoh berikut ya. Untuk yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian cukup banyak 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 11x plus 8 dengan 3x min 1. Cara yang pertama kita pakai porogapit lagi ya, seperti biasa. Jadi ini supaya ada 3x pangkat 3, berarti ini sudah ada 3x. Berarti supaya sama, berarti saya harus kalikan dengan x pangkat 2. Kita kalikan, berarti ini 3x pangkat 3 min x kuadrat. Dah, kemudian kita kurangkan, ini habis. 5 dikurangi min 1, berarti hasilnya adalah 6. Ini sama persis. Kita perhatikan lagi, 3x supaya jadi 6x kuadrat, berarti harus kita kalikan dengan 2x. Kalikan dengan 3x min 1, berarti nanti hasilnya adalah, nah, kita kurangi biasa, ini habis, min 11 dikurangi min 2. Ini ya, jadi hasilnya nanti adalah min 9x plus 8, ini sama. Kemudian selanjutnya di sini min 9x, di sini 3x, berarti kita harus kalikan dengan min 3, supaya hasilnya min 9x ya. Dah, kita kalikan, terus kita kurangi. Dah. Jadi pangkat dari sisa itu mesti di bawah dari pangkat pembagi. Ini pangkatnya 1, ini berarti pangkatnya 0 X-nya. X pangkat 0 kan berarti 1 atau apa namanya, bilangan saja gitu ya. Kita kurangkan berarti ini sisanya adalah 5. Udah, untuk porogapit bisa ya. Intinya kalau porogapit itu urut dan hati-hati, teliti ya. Kalau tidak teliti biasanya kesalahan pada pengurangan di sini. Apalagi kalau misalkan nanti pangkatnya atas dengan bawah itu ada yang apa namanya 01 seperti yang tadi ya. Selanjutnya yang kita bagi dengan Horner 3x min 1 di sini. Tadi itu kalau kita misalkan tadi kan AX min B ya, ini berarti A-nya itu 3, kemudian B-nya 1. Sama seperti yang tadi kita buat sama dengan 0 tadi ya, 3x min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan sepertiga, berarti B per A-nya sepertiga. Artinya di sini ini bilangannya adalah sepertiga. Untuk bilangannya di sini sama persis, dah. Kemudian untuk angka-angka di sini saya yakin bisa ya, ini 3 kali sepertiga, ini 1, kita tambahkan 6 kali sepertiga itu berarti nanti 2, kita tambahkan min 9, kalikan ini berarti nanti min 3, kita jumlahkan, berarti ini adalah sisanya. Nah, apa perbedaan dengan tadi? Ketika di sini koefisiennya tidak 1 ya, ini kan 3. Nah, dari sini itu kita bisa membaca bahwa sisanya itu adalah 5. Ini adalah min 9, ini nanti ini pakai X, ini pakai X kuadrat. Artinya di sini 3X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 11X plus 8, ini kalau saya bagi dengan X min sepertiga, itu hasilnya adalah 3X
kuadrat plus 6X min 9 dengan sisa 5. Hati-hati kalau kita bagi dengan X min 1/3. Ya. Nah, hasil baginya hanya kan ini. Artinya berarti nanti hasil baginya ini harus kita bagi dengan angka berapa? A tadi, A-nya berapa? A-nya koefisien dari X, pembaginya 3. Jadi nanti hasil baginya adalah ini kita bagi 3, berarti nanti X kuadrat plus 2X min 3. Jadi gambarannya kenapa hasilnya ini harus kita bagi 3, karena ini itu bukan kita bagi dengan 3X min 1. Kenapa ini sepertiga? Jadi kalau tadi pembaginya adalah X min 2, di sini kita taruh 2. Kalau di sini X min 3, berarti kita taruh 3 di sini. Berarti kalau kita taruh 1/3, ini sama juga kita bagi dengan X min 1/3. Begitu ya. Jadi kalau kita bagi dengan X min 1/3, hasilnya adalah yang di bawah ini. Bisa kita tulis bentuknya begini. Jadi PX itu adalah X min 1/3 kali yang ini ditambah sisa. Gitu kan. Kemudian ini 3-nya saya keluarkan, 3 saya kalikan dengan yang depan, berarti ini 3X min 1 kalikan X kuadrat plus 2X min 3 plus 5 sisanya. Nah, dari yang paling bawah ini, ketahuan kan ya, bahwa kalau PX itu kita bagi dengan 3X min 1, itu hasilnya adalah X kuadrat plus 2X min 3 dengan sisa 5. Nah, hati-hati ya kalau kita pakai Horner, kalau di sini pembaginya koefisien X-nya itu bukan 1. Atau ada bilangannya misalkan 2, 3, 4. Nah, hati-hati ini nanti harus kita bagi dengan koefisiennya ini tadi. Ya. Jadi biasanya kesalahan kepada pembagian dengan Horner kalau di sini ini tidak ada bilangannya misalkan 3, 4 atau 5 itu lupa baginya. Tapi kalau kalian pakai Progabet tidak ada masalah. Seperti biasa. Untuk segala soal bisa. Gitu ya. Hati-hati kalau pakai Horner untuk pembagian X-nya ini ada bilangannya selain 1 gitu ya. Dah. Jelas ya? Jadi kalau misalkan di sini tertulisnya 4X plus 3 misalkan. 4X plus 3. Atau misalkan 4X plus 3 itu kita sama dengankan 0. Berarti 4X sama dengan min 3, berarti X-nya nanti min 3/4. Jadi nanti kita kasihkan di sini min 3/4. Kemudian di sini kalau misalkan ini saya ganti dengan 3X plus 1, berarti angka di sini ini adalah min 1/3. Begitu ya? Bisa nggih? Lanjut sekarang. Kemudian pembagian dengan bentuk kuadrat atau yang pembaginya tadi kan linear ya, sekarang kuadrat. Misalkan di sini 3X pangkat 3 min 7X kuadrat min 11X plus 4 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Kita pakai Progabet di sini. Karena di sini X kuadrat. Yuk kita bagi saja. Berarti ini 3X pangkat 3 berarti ini kita buat sama dengan yang ini ya. Supaya sama berarti kita kalikan dengan 3X. Kita kalikan dengan X kuadrat min X min 2. Hasilnya adalah, nih kita kurangi biasa. Min 7 dikurangi min 3. Berarti nanti ini hasilnya adalah min 4X kuadrat. Kemudian ini min 11X dikurangi min 6X. Berarti hasilnya adalah min 5X. Ini 4-nya tinggal kita taruh aja. Selanjutnya, ini kita samakan sama, berarti ini kita kalikan dengan min 4. Min 4 kita kalikan dengan sini, X kuadrat min X min 2, berarti ini hasilnya adalah min, ini plus, ini min, begitu ya. Maaf, ini plus, gitu. Kita kurangi, ini habis, ini min 5, min 4, berarti min 9X min 4. Kita lihat, kalau sisanya ini pangkatnya sudah kurang dari pembagi, kita sudah selesai. Berarti ini adalah sisanya. Nah, artinya di sini hasil baginya itu adalah 3X min 4, sisanya adalah ini, min 9X min 4.
Bisa ya. Jadi untuk porogapit itu bisa kita gunakan untuk, soal apapun. Misalkan ini X pangkat 3 pun bisa. Misalkan di sini X, apa namanya, yang kita bagi itu X-nya pangkat 5, kita bagi dengan yang pangkatnya 3, pakai porogapit bisa. Jadi untuk porogapit memang untuk semuanya ya. Jadi untuk Horner tidak semuanya, nanti bisa kita gunakan dengan mudah. Dah, alhamdulillah selamat belajar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.